Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, Pertama nih terima kasih Pak Freddy. Ini ada senior-senior saya semua di sini. Saya dari awal Pak Freddy sudah berkomunikasi untuk acara ini ya. Memang tadi sudah disampaikan seminar kali ini awalnya memang kata-kata mafia sangat tajam. Tapi tadi di bawah saya ketemu Pak Billy juga, bro nih gimana bro? Enggak, kayaknya udah halus gitu. Jadi kami dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia tentunya menyambut baik acara pagi ini, dan sebenarnya acara ini juga sudah dikomunikasikan dengan teman-teman di regulator OJK dalam hal ini. Namun karena sesuatu hal, karena mungkin juga judulnya terlalu tajam ya, saya juga di WA terus ini. Jadi mereka lebih menahan diri, takut tanda kutip ya diserang atau sesuatu yang bukan juga sebetulnya ranah-ranah di mereka gitu. Saya pikir saya hanya berkomentar ada 2 poin di sini, judulnya cukup panjang tapi saya cukup tertarik membahas istilah di sini, crime dan fraud. Kalau kita bicara crime sama fraud ini beda tipis ya Pak. Penipuan dan kejahatan, ujungnya juga kemana, ke moral hazard. Saya pikir ini yang mungkin tadi sudah disinggung oleh Pak Freddy. Industri asuransi umum khususnya ini kalau dilihat semuanya jangan dilihat sehat, sakit semuanya, sakit gitu. Sakitnya memang ya saya bilang kronis tidak, tapi dibilang flu berat ya mungkin iya. Ini perlu satu obat. Nah, obat ini berpulang kepada kita sebagai pelaku kita semua. Saya bolak-balik juga sampaikan ke Pak Irfan Raharjo di dalam beberapa perbincangan, coba kalau bisa menulis, kita mengangkat sesuatu yang sifatnya membangun juga gitu untuk perbaikan ke depan, karena ini sangat diperlukan. 10 tahun ke depan tentunya hal yang sangat krusial bagi negeri ini. Krusial bukan di industri di sektor industri asuransi umum, asuransi jiwa atau dalam satu ekosistem, tapi seluruhnya saya pikir. Kalau kita tidak berbenah diri dari sekarang, ya sarwa kenek lah kalau saya bilang. Apapun namanya OJK sebagai regulator, sebagai pembina kita, sebagus apapun namanya regulasi, tapi kalau tetap ada pelanggaran, ya nggak akan selesai persoalan. Ini yang tadi saya sampaikan, bahwa berpulang ke moral hasrat, ya tadi Pak Freddy sudah sampaikan, di diri kita pun ada sesuatu yang mungkin tanda kutip ya, saya juga harus ngakuin gitu Pak. Tapi kadang-kadang praktek di lapangan ini mengkondisikan kita harus berbuat, ya kan? Saya hanya bisa sharing sedikit di tempat saya bekerja juga pada waktu semester 1, karena pada waktu itu saya sudah terpilih jadi ketua AUI. Saya bilang ikuti aturan, tapi hasilnya semester 1 jeblok. Dia, teman-teman, bos ini gimana? Saya bilang, dia ikuti permainan tapi jangan nyebut nama saya, ya kan? Saya jujur aja, saya orangnya lebih senang terbuka. Jadi kuartal 3 ada perbaikan. Nah ini kan berarti satu ekosistem ada yang salah gitu. Ya, salah saya pikir. Kemarin juga saya berbincang lama dengan mantan KE Pak Firdaus. Dia juga akhirnya mengakui ini salah gue juga sih bro. Ada kontribusi. Ya sudahlah, karena kan gue juga bantu lo di asosiasi. Ayo kita coba pelan-pelan. Tapi saya bilang nggak bisa setahun 2 tahun Pak, ini damage-nya, benang merahnya banyak gitu loh. Saya pikir acara pagi ini saya lebih mengapresiasi ya, semoga kita semua, kita nggak usah cari salah benar Pak Freddy, Pak Irfan, saya pikir ya. Jalan keluarnya bagaimana? Konkretnya seperti apa? Ini yang kita perlukan gitu. With all of my respect kepada semua senior-senior saya juga bilang kita nggak cari salah benar. Kita perbaikilah. Manusia tempatnya salah, tapi manusia juga harus bisa dikoreksi sesama manusia. Intinya itu aja. Jadi kembali lagi, ini tadi crime sama fraud nih beda tipis ya bagi saya. Tapi koreksi kalau saya salah, Pak Irfan nih, beliau pakar di asuransi, ilmunya lebih tajam. Saya pikir saya juga tidak membawa teori-teori, tapi
Prinsip dua ini yang akhirnya saya sampaikan tadi ujungnya adalah lari ke moral hazard. Moral hazard ini bukan hanya kepada klien kita, tertanggung kita. Satu ekosistem semuanya, diri kita sendiri. Kita jujur deh di perusahaan kita. Tadi Pak Freddy sudah singgung. Masalah placement segala macam. Kita harus mendisclose semuanya, tapi apakah itu terjadi gitu. Begitu ada klaim, main salah-salahan gitu. Kan bukan salah, bukan kami juga mempunyai intensi tidak membayar klaim, tapi begitu ditarik ulur ke belakang, semua underwriting infonya ternyata ada sesuatu yang miss. Ya, akhirnya kembali lagi kan, nggak sengaja ya ada moral hazard yang kurang baik kan gitu. Jadi sekali lagi juga saya sampaikan bahwa pembangunan SDM yang tangguh sangat kita perlukan pada saat ini. Kami dari AAUI juga melakukan transformasi, reformasi, tapi kecepatannya baru 5 kilo Pak, nggak bisa 80, saya udah sampaikan juga. Karena merubah budaya dari anggota kami pun nggak gampang, perlu waktu, tapi perlu keberanian dan perlu effort yang luar biasa untuk tindak lanjutnya seperti apa. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat, ini acara semoga berhasil dalam arti kita semua yang duduk di ruangan ini bisa memahami dan paling tidak kita menularkan hal-hal yang baik kepada rekan-rekan kita yang terdekat dulu, baru kita masuk ke suatu ekosistem yang lebih besar. Mungkin itu aja dari saya, lebih kurangnya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.